bukan menari sekedar menari. Bila doa ada di dalamku, bukan menari sekedar bukan menari. Bersyukur untuk kasih anugerah kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, bahkan terima kasih untuk hari yang baru kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini Tuhan, kami mau beribadah Bapa. Kami rindukan ya Tuhan pencurahan Roh-Mu Tuhan, terjadi dahsyat dan luar biasa seperti yang terjadi di loteng Yerusalem. Itu yang kami rindukan terjadi atas tempat ini di GBI Tampak Siring lantai 3, di mana ibadah umat sedang terjadi. Kami katakan Tuhan, Roh-Mu bekerja dahsyat dan luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berdoa memberkati Tuhan untuk gembala kami Ibu Hana ya Bapak. Terus Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk alat kemuliaan-Mu di era Pentakosta ketiga. Kami boleh sama-sama menunaikan ya Tuhan amanat agung-Mu Bapak untuk menjadi murid yang memuridkan ya Bapak. Dan kami juga berdoa biar Engkau memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan untuk Ibu kekasih kami dan terus ada aman dalam perlindungan Tuhan. Memberkati juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Christian Tamtama yang boleh ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau yang sudah memilih, memakai dan menyertai hamba-Mu sampai dengan di tempat ini. Berkati hamba-Mu ya Bapak. Biarlah apapun setiap iota kata yang keluar dari lidah bibirnya ya Bapak, itu semua memuliakan nama Tuhan, keluar dari isi hati Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu akan menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan tim PPW pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan Pak Yanto dan juga tim yang ada, supaya mereka juga boleh menyanyikan pujian, membawa kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan, membawa kami masuk lebih lagi intim di dalam Engkau Bapa. Kami berdoa memberkati setiap para leader, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, baik itu Asia Kolektor, multimedia, songman, tim yang melayani setiap mereka Bapak. Semuanya Tuhan kami percaya Tuhan, waktu kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapak di dalam Engkau, maka Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Pagari benteng tempat ini kami katakan umat-Mu tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang gak fokus, tapi kami semuanya fokus hari ini karena ini saatnya Roh Kudus bekerja dahsyat dan luar biasa buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, oma-oma semua, shalom. Haleluya. Hari ini hari yang istimewa. Katakan kiri kanan, hari ini istimewa. Sebab hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apa saudara? Hari Pentakosta,
Biar setiap kita mengalami kuasa Pentakosta, lawatan Roh Kudus melawan setiap kita semua. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang hari-hari ini loyo dibangkitkan oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk angkat tangan sama-sama kita bersama menyembah Tuhan. Ya Rabba Sata Kalama ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kurama Sanda ya Rabba Karama ya Sanda ya Rabba. Mari semua terarah kepada Tuhan. Mata hati kita, roh kita, Rabba Sata Kalama ya Rabba ya Rabba. Izinkan Tuhan bergerak di tempat ini. Izinkan Tuhan melawat setiap pagi ini. Kurama Sata Kalama ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan dicurahkan dengan dahsyat di tempat ini. Setiap kami akan menerima ya Tuhan kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Urapa sata kalabaya lalabaya laba. Mengapa jaringkan suaramu, sembah Tuhan dengan berbahasa roh. Gerakan Roh-Mu luar biasa di tempat ini. Dari utara, selatan, timur, dan barat. Lawatan Roh-Mu mengalir dengan kuat di tempat ini. Dapati hati yang rindu ya Tuhan. Dapati hati yang Tuhan Yesus menanti-nantikan Roh-Mu ya Tuhan. Sebab tanpa Roh-Mu kami gak bisa buat apa-apa. Tanpa Roh-Mu kami gak kuat menanggung kehidupan ini. Tanpa Roh-Mu ya Tuhan kami menjadi lemah. Tapi kami percaya Roh Kudus, Roh Allah bergerak di tempat ini. Ada gerakan Roh Kudus di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Kita perlu menarilah bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan jaminan ada. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali. Umur tidak bisa Seperti dibohongi. Pujian kita berkata, Umur biar roh kita tetap menjalani apapun situasi dan kondisinya, kita tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan bersama-sama. Berapa salam, berapa salam, berapa salam. Berhembuslah kita, hembuskan nafas baru saja. Urapi dengan minyak
Satu hal yang paling penting dalam hidup kami adalah Roh Kudus. Karena kami tahu tanpa Roh Kudus hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin bertahan melewati tantangan pergumulan dalam hidup kami. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Dan biarlah di pagi hari ini Tuhan, di hari yang spesial kami memperingati pencurahan Roh Kudus-Mu, Engkau juga bekerja atas kami, melawat kami, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus bekerja mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, mengurapi pemberitaan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang bersuka cita sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, selamat hari Pentakosta ya. Kita sebagai orang-orang Pentakosta memperingati peristiwa yang dahsyat. Sama-sama katakan dahsyat. Ya, tepat di hari Minggu kemarin kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap orang percaya. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-murid ketika sedang berkumpul di atas loteng Yerusalem, mereka menantikan janji Tuhan. Tiba-tiba mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Ya, kuasa Roh Kudus bergerak ya seperti tiupan angin yang keras, saudara. Bahkan tampak lidah-lidah api di atas kepala mereka. Lalu mereka mulai berbahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, saudara. Dan hidup mereka mulai diubahkan Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara, ini perhatikan baik-baik. Murid-murid Yesus pada waktu itu orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Tapi ketika mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka berubah menjadi orang-orang luar biasa. Saya percaya waktu kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita akan jadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Nah, saudara, mari kita sama-sama belajar. Saya beri tema khotbah pagi hari ini, dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kita baca ayat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Garis bawahi kata kuasa, Bapak Ibu. Kata kuasa itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya memakai kata dunamos atau dunamis. Nah, kata dunamos itu punya makna yang sama atau berasal dari akar kata yang sama dengan kata dinamit dan kata dinamo. Apa itu dinamit? Dinamit itu adalah sebuah benda yang sanggup meledakkan sesuatu. Sama-sama katakan meledakkan. Ada daya ledak, atau sederhananya kita pernah tahu yang namanya bom, betul saudara ya? Bom, wah itu punya daya ledak yang luar biasa. Nah, lalu apa itu dinamo? Kita semua tahu dinamo, saudara ya. Dinamo adalah sebuah benda yang sanggup menggerakkan sebuah mesin. Betul, saudara ya. Motor bisa nyala karena ada dinamonya. Kulkas kita bisa dingin karena ada dinamonya. Setrika kita juga bisa nyala karena ada dinamonya, betul? Apalagi itu yang apa tuh? Mixer itu bisa nyala juga karena ada dinamonya. Amin. Kipas angin kita bisa bergerak karena ada dinamonya. Nah, saudara dengar baik-baik, kuasa Roh Kudus itu sama seperti benda-benda tersebut, saudara. Punya daya gerak, punya daya ledak, saudara. Saya percaya kalau kehidupan kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, hidup kita akan selalu menyala. Amen. Katakan amin. Hidup kita masing-masing menyala, saudara. Bergairah kalau ada kuasa Roh Kudus. Amin.
dalam situasi suka, dalam situasi duka, kalau kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita tetap menyala, saudara. Bergairah. Beda ya orang Kristen, gak ada uang aja tetap gembira. Beda ya orang Kristen, gak ada beras di rumah, bisa tetap tertawa, bisa tetap tersenyum. Beda ya orang Kristen, hujan badai sekalipun tetap setia datang ke gereja. Beda ya orang Kristen, di tengah-tengah masalah yang begitu berat, tapi masih bisa tetap bersuka cita, memuji Tuhan, bersorak-sorai karena ada kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Kalau ada kuasa Roh Kudus dalam situasi sulit sekalipun, kau bisa tetap bergembira, kau tetap menyala-nyala, saudara. Makanya tadi kita nyanyi satu lagu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, aduh, melempem, saudara. Melempem hidup kita, ya gampang kena angin dikit kayak kerupuk bantet, saudara. Aduh, kena angin masalah dikit langsung bantet. Aduh, saudara, tapi kita orang percaya ada kuasa Roh Kudus, kita tetap menyala-nyala. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat untuk apa Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Untuk apa Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita? Saya beri catatan di sini, Bapak Ibu. Hidup kekristenan yang sejati itu tidak dirancang untuk dijalani dengan kekuatan manusiawi. Tanpa Roh Kudus, kekristenan kita hanyalah sebuah agama formalitas. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan kita kuasa dunamis agar kita hidup tidak hanya bertahan, tetapi juga berkemenangan. Amin. Halo? Amin. Berapa banyak yang hidupnya kita hari-hari ini posisinya bertahan? Halo? Kalau boleh jujur, rumah tangga Kristen hari-hari ini kalau ditanya gimana rumah tangganya, ya begitulah Pak Pendeta. Kita posisi bertahan aja lah Pak Pendeta. Habis mau gimana lagi Pak Pendeta? Dapat suami model kayak begini Pak Pendeta. Emang suaminya model gimana ya? Aduh Pak Pendeta, bangun tidur ngopi, habis ngopi tidur lagi, habis bangun makan lagi. Nggak ada kerja-kerjanya cari uang Pak Pendeta. Aduh, udah posisi kita bertahan aja dah Pak Pendeta dah. Halo, rumah tangga orang Kristen nggak bertahan, tapi berkemenangan. Katakan amin. Amin, saudara. Amin. Saudara yang bekerja, kau bekerja bukan bertahan, tapi berkemenangan. Kau yang punya dagangan, yang usaha, kau yang jualan sesuatu, usahamu tidak bertahan, tapi berkemenangan. Bahkan di situasi sulit hari-hari ini, saudara, dolar mungkin lagi naik, tapi saya mau kasih tahu kita nggak bertahan, tapi kita berkemenangan. Karena kuasa Roh Kudus, saudara. Amin. Makanya saya bilang ya, kuasa Roh Kudus itu seperti daya ledak, saudara, seperti daya gerak, saudara, nggak bisa tertahankan, nggak bisa tergoyahkan dengan situasi kondisi apapun. Amin. Kita berkemenangan. Nah, saudara harus ingat baik-baik. Saudara dan saya diciptakan Tuhan tidak dirancang untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Makanya saya sedih ya kalau masih ada orang Kristen yang gak pernah berdoa. Doa sih cuma doa makan. Doa sih cuma doa laporan. Tuhan mau tidur, amin. Tuhan mau berangkat kerja, amin. Tuhan mau ke pasar, amin. Aduh, tapi gak ada doa keintiman, saudara. Saya juga suka sedih kalau ada orang Kristen yang gak pernah baca Alkitab, saudara. Tahukah saudara, dalam hidup ini bagi saya, definisi orang sombong. Orang sombong itu bukan orang yang punya harta banyak lalu memamerkan harta bendanya, bukan. Orang sombong adalah orang yang tidak pernah berdoa. Orang sombong adalah orang yang tidak pernah baca Alkitab, saudara. Karena orang-orang model seperti itu, maaf dalam tanda petik, dia merasa mampu menjalani hidupnya dengan kekuatan sendiri. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang selalu baca firman Tuhan setiap hari.
Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu berdoa. Mungkin saudara nggak punya harta benda yang banyak, mungkin saudara bukan orang yang kaya raya, tapi kalau saudara setia baca firman, setia intim dengan Tuhan Yesus, selalu merindukan Tuhan, saudara adalah orang-orang yang rendah hati. Dan kabar gembiranya Alkitab bilang apa? Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Amin. Orang yang rajin baca firman akan ditinggikan Tuhan. Orang yang rajin berdoa akan ditinggikan Tuhan, saudara. Pegang ini baik-baik. Pegang ini baik-baik. Tapi kalau engkau gak pernah cari Tuhan, engkau merasa mampu jalani hidup ini, wah udah saudara. Sekalipun posisimu hari ini ada di atas, engkau akan mudah jatuh ke bawah, saudara. Pegang ini baik-baik. Karena Tuhan merancang kita bukan untuk menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Nah, mari kita lihat. Ada 3 dampak kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Nah, saudara, sebenarnya ada banyak, tapi saya persempit hari ini hanya 3 kuasa Roh Kudus, dampak kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biar ini boleh menjadi panduan kita dalam menjalani hidup kita. Yang pertama, Tuhan berikan Roh Kudus buat kita. Karena kuasa Roh Kudus sanggup mengubah karakter hidup kita. Saya kasih tanda kurung di sini. Roh Kudus memberikan kita kemenangan atas kedagingan-kedagingan kita. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Saudara ingat ini baik-baik, gak ada manusia yang bisa hidup kudus tanpa bantuan Roh Kudus. Dan tahukah saudara, goal kekristenan hidup kita adalah serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Saya minta maaf, tapi saya harus berkata apa adanya Bapak Ibu. Pada akhirnya hanya ada 2 pilihan, sama-sama katakan 2 pilihan. Surga atau neraka, saudara. Tapi kalau kita hidup tidak berubah dalam karakter buruk kita nggak akan bisa masuk surga. Dalam tanda petik, maaf, mungkin kita datang ibadah tiap hari Minggu, tiap hari Senin, tapi kalau karakter kita tidak berubah, Bapak Ibu saya minta maaf, kita nggak akan bisa masuk surga, Bapak Ibu. Amin. Saya ngomong ini juga untuk diri saya sendiri. Ya, jangan loh Pak Pendeta umurnya masih panjang lama. Enggak, waktu nggak ada yang tahu. Betul? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Gak usah pusingin masalah waktu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi pusinginlah ketika kita dipanggil Tuhan. Apakah hidup kita dalam keadaan berkenan atau tidak? Saya beritahu buat saudara dengar ini baik-baik. Tuhan kasih kita keselamatan gratis. Katakan gratis. Anugerah Tuhan. Tapi ingat ini baik-baik, keselamatan bisa hilang, saudara. Iman Pentakosta kita, keselamatan bisa hilang. Tapi dengar ini baik-baik, hilangnya bukan dari posisi Tuhan, tapi hilangnya dari posisi kita, Bapak Ibu. Tuhan gak pernah menghilangkan keselamatan, tapi kita yang membuang keselamatan itu. Dengan cara apa? Hidup kita gak berubah. Nah, makanya dikatakan begini, saya beri catatan. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk mengubah siapa kita dari dalam keluar. Ini bukan tentang sekedar menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang baru dan benar di dalam Tuhan. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa yang sebelumnya mengingatkan kita. Bapak Ibu, begini ya, saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita baca Alkitab ya, saya buka sedikit tentang gambaran di dalam Alkitab, saudara ya. Tuhan Yesus itu, Bapa di surga itu selalu mencari manusia. Kalau saudara perhatikan, makanya intisari Alkitab, kalau kita simpulkan, kesimpulannya cuma satu, Tuhan mencari manusia. Itu Alkitab, saudara. Nah, mari kita lihat dalam Perjanjian Lama, Tuhan selalu mencari manusia. Tapi cara Tuhan mencari adalah lewat apa? Penampakan-penampakan. Malaikat-malaikat yang diutus Tuhan. Ya, Tuhan sendiri dalam rupa malaikat yang kita kenal dalam Perjanjian Lama itu Tiffany, malaikat Tiffany, jenisnya Tiffany, saudara. Abraham dihampiri Allah dalam rupa malaikat, betul?
Ya, Musa dihampiri Allah dalam rupa malaikat, betul? Ya, siapa lagi? Yosua yang berhadapan dengan malaikat Tuhan, itu Tuhan sendiri, betul? Itu penampakan-penampakan saudara. Lalu dalam perjanjian lama lagi kita lihat Tuhan hadir kepada manusia lewat apa? Tanda-tanda alam. Luar biasa saudara. Laut terbelah, langit terbuka, hujan roti, api turun dari langit, suara gemuruh. Itu kehadiran Allah dalam perjanjian lama. Pertanyaan saya, manusia berubah gak? Lalu masuk perjanjian baru. Mungkin Tuhan berpikir, oh, saya hadir dengan penampakan malaikat, manusia gak berubah. Saya hadir dengan tanda-tanda alam, manusia juga belum percaya. Kalau gitu saya hadir langsung ke dunia. Tuhan Yesus lahir. Betul ya? Tuhan Yesus menjejakkan kaki di tanah, di bumi, tempat manusia berdiam. Lalu Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus menginjil, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Setiap kali Tuhan Yesus melakukan mujizat, tujuannya satu, untuk pertobatan. Kalau saudara perhatikan, setiap kali Tuhan menyembuhkan orang sakit, selalu diakhiri dengan kalimat, jangan berbuat dosa lagi. Tahukah saudara, Tuhan kasih saudara mujizat, tujuannya cuma satu, untuk bertobat. Tapi maaf, kita manusia suka lupa Bapak Ibu. Kita udah disembuhin Tuhan, kita kumat lagi bikin dosa. Kita udah ditolong Tuhan, kita kumat lagi. Halo. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus selalu melakukan mujizat, tujuannya satu, supaya kita bertobat. Pertanyaan saya, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia langsung, manusia berubah gak? Enggak. Malah manusia yang sudah ditolong Yesus, salibkan dia, bunuh dia, salibkan dia, salibkan dia. Itu perjanjian baru. Tapi yang luar biasa, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan kita tidak pernah gagal. Katakan amin. Setelah Yesus naik ke surga, Bapa di surga bilang gini, mungkin Bapa di surga bilang gini, aduh, saya hadir lewat penampakan, manusia gak berubah. Saya hadir langsung dalam rupa manusia, ya Tuhan Yesus tidak berubah juga. Sekarang setelah Tuhan Yesus naik, Bapa bilang ini, sekarang aku mau tinggal di dalam diri manusia. Dengan cara apa? Roh Kudus. Oh, luar biasa. Tahukah saudara, Roh Kudus tidak pernah jauh dari hidup kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus menginsafkan hati kita. Roh Kudus mengingatkan kita, mengajarkan kita. Kalau dulu Tuhan hadir lewat tanda alam, lewat malaikat, Tuhan hadir lewat Yesus sendiri di dunia, tapi sekarang Tuhan hadir di dalam diri saudara. Ada Roh Kudus setiap hari bicara buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Slide berikutnya, saudara, ini yang harus kita kejar. Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, Roh Kudus membantu kita untuk memproduksi buah-buah roh dalam hidup kita. Mulai hari ini tanamkan dalam pikiran kita ya, hidup kita ini seperti pabrik buah. Sama-sama katakan pabrik buah. Pabrik buah apa Pak? Buah roh. Mesinnya siapa? Roh Kudus. Bahan bakunya apa? Firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Pabrik kalau nggak ada mesinnya bisa produksi nggak? Nggak bisa. Pabrik kalau nggak ada bahan bakunya bisa produksi nggak? Nggak bisa. Saudara, harus ada mesin dalam hidup saudara, harus ada bahan baku dalam hidup saudara, baru saudara bisa memproduksi buah roh. Katakan amin. Dari 9 buah roh mana yang lebih susah? Tolong jawab jujur. Hah? Ini ketahuan semua nggak bisa menguasain diri semua. Hah? Mana yang paling kasih? Udah bisa mengasihi belum? Hah? Ayo, udah bisa mengampuni belum? Sudah. Benar. Ya.
Halo. Maaf ya saudara ya, saya harus kasih tahu apa adanya. Surga bukan hanya tempat untuk orang-orang yang sudah diampuni dosanya, tapi surga juga tempat untuk orang-orang yang sudah bisa mengampuni. Jangan sampai saudara gak bisa masuk surga karena gak bisa mengampuni suamimu. Jangan sampai saudara gak bisa masuk surga gara-gara gak bisa ampuni istrimu, gak bisa ampuni teman gerejamu, gak bisa ampuni teman kulmu, gak bisa ampuni siapapun. Tapi susah Pak Pendeta, betul. Tapi kalau ada Roh Kudus, Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Amin. Udah sukacita belum? Kalau lagi banyak uang gampang Pak Pendeta. Tapi kalau nangadong ngepeng susah Pak Pendeta. Udah bisa damai sejahtera belum? Hah? Oh, gimana mau damai sejahtera Pak Pendeta? Aduh, rumah saya udah kayak medan peperangan Pak Pendeta. Saya udah niat nih pengen tenang di rumah, pengen damai. Istri datang, udah gimana Pak Pendeta? Dengar radio rusak dari pagi sampai matahari terbenam Pak Pendeta, hilang damai sejahtera. Kalau ada Roh Kudus, sekalipun ada radio rusak di rumah tetap damai sejahtera. Amin. Amin. Istri-istri, udah punya damai sejahtera belum? Kalau ada Roh Kudus, saudara dengar kabar buruk sekalipun kau tetap merasakan damai sejahtera. Udah bisa sabar belum? Hah? Saya udah curiga gak ada yang amin, gak ada yang sabaran semua. Udah bisa sabar belum Bu? Hah? Nunggu suami gajian udah bisa sabar belum? Nunggu anak kirim uang udah sabar belum? Amin. Sabar, sama-sama bilang sabar. Murah hati, kemurahan. Udah murah hati belum? Tuh kan saya udah curiga gak ada yang amin, gak ada yang murah hati semua. Halo, jadi orang Kristen gak boleh pelit. Oh, yang amin cuma satu. Halo, jadi orang Kristen gak boleh pelit. Harus murah hati, suka berbagi, gak hitung-hitungan. Benar. Saya tanya dulu di sini ya. Siapa ibu-ibu yang suka belanja? Angkat tangan. Yang suka belanja di pasar, di warung, angkat tangan. Belanja di mana? Angkat tangan Bu. Yang suka belanja. Terus yang suka belanja nawarnya nggak ketolongan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Turun lagi. Halo. Nih maaf ya Bu. Tapi ini bukan ibu-ibu di sini nih. Ibu-ibu di sana sini nih. Halo. Tuh kalau saya lihat tuh istri-istri Bu, aduh, kalau beli barang ya, nawar barang, ampun dah. Itu dia kalau lagi nawar sayur, nawar barang apa, bikin suaminya jantungan Bu. Aduh. Inam, berapa ini dasternya Inam? 75.000 aja Eda. Biasanya 15.000 Inam. Suka-suka kaulah, suka-suka kaulah, suka-suka kaulah. Aduh, ampun. Nawarnya gak ketolongan gitu saudara. Mana yang nawar orang gereja, orang Kristen saudara. Mana dia nawar barang baru pulang dari gereja, pakai dandanan gereja saudara, pakai aksesoris, pakai kalung salibnya gede banget, kayak kuburan saudara. Orang udah tahu nih orang Kristen banget ini. Nawarnya gak karu-karuan. Kadang orang Kristen kalau nawar barang Bapak Ibu, aduh minta ampun. Itu kadang suka bikin pedagang murtad saudara. Jangan ketawa Bu, bertobat. Amin. Bisa nggak kita nggak hitung-hitungan kasih berkat buat orang lain? Waktu kita memberi kita nggak jadi miskin saudara. Justru kita makin kaya. Kaya akan berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. Kasih persembahan. Tuh ada yang amin.
Saudara, murah hati, murah hati. Roh Kudus akan membuat kita bisa mengeluarkan buah roh murah hati. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Terus selanjutnya yang kebaikan, kesucian, kelemah lembutan, penguasaan diri, kita pasti dimampukan oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat slide yang berikutnya, saudara. Saudara, yang kedua, slide berikutnya. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang berani. Sama-sama katakan berani. Saudara, Roh Kudus dicurahkan dengan tujuan untuk kita semua bergerak. Sama-sama katakan bergerak. Menjadi saksi Kristus, menginjil, memberitakan kabar baik, saudara. Katakan amin. Saya baru pulang dari Belitung. Wah, di Belitung itu luar biasa, saudara. Wah, gereja Tuhan itu bergerak, jemaat-jemaat yang biasa mereka bergerak, saudara. Ya, mereka menginjil berani. Wah, saya tuh terharu, saudara ya. Ada satu ibu di sana ya. Ini umas, dia umas, saudara ya. Dia salah satu jemaat umas di GBI Belitung, saudara. Dia tuh punya kelemahan, telinganya tuh apa ya, tuli, saudara, nggak bisa dengar. Jadi kalau ngomong harus kencang. Tapi tahukah saudara, ibu ini yang tuli, dia punya semangat menginjil, saudara. Dia punya semangat memberitakan kabar baik. Dia punya semangat mengunjungi rumah-rumah orang-orang di sana cuma untuk ceritain Tuhan Yesus. Di Belitung di sana, saudara, ya dalam tanda petik ya, itu banyak orang-orang yang belum percaya, mau kudus muda, saudara. Tapi yang luar biasa hari-hari ini, orang-orang yang belum percaya Yesus di sana semuanya bertobat, saudara. Semua bertobat. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja memberi keberanian bagi jemaat Tuhan untuk bergerak, bersaksi. Sama-sama katakan bersaksi. Sampai teman saya, pendeta di sana, dia bilang, Pak, aduh saya ini sekarang Pak dibenci nih Pak sama pendeta-pendeta vihara. Kenapa? Karena vihara sekarang kosong, gereja yang penuh. Tapi saya bilang luar biasa, ini Pentakosta ketiga sedang dicurahkan, saudara. Yang luar biasa ya, Alkitab itu benar Bapak Ibu, berlaku tuh. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Benar. Tahu apa yang terjadi, saudara, di sana tuh? Rata-rata mereka tuh yang dari sebelah ya, mereka tuh agak beratnya karena ninggalin meja sembayangan. Betul nggak, saudara? Ya, dengan pola pikir, wah kalau nanti saya saya hancurin meja sembayangan ini, nanti saya nggak hormatin orang tua dong, saya nggak hargain orang tua dong. Kalau saya nggak kasih makanan ini, makanan itu, saya nggak hormatin orang tua. Nah, teman saya dikasih hikmat sama Roh Kudus, dibilang gini, Bapak, Ibu, Akong, ini kalau kita mau hormatin orang tua tuh waktu masih hidup, jangan udah meninggal. Kalau kita mau kasih makanan yang enak-enak, kasih waktu hidup. Jangan pas sudah meninggal. Kalau kita taruh makanan di kuburan, ya makan kambing. Benar, hilang semua. Iya Pak, tapi kalau saya nggak perhatiin kuburnya Pak, kalau saya nggak perhatiin ininya Pak, nanti saya sial Pak. Nah, teman saya dapat hikmat, Roh Kudus. Dia bilang gini, Tante, Om, mana ada sih orang tua yang pengen lihat hidup anaknya sial? Waktu orang tuanya hidup aja, dia gak mau lihat hidup anaknya sial. Betul gak, saudara? Betul. Kenapa? Karena gak ada sejarahnya orang tua pengen lihat hidup anaknya susah. Oh, akhirnya orang-orang di sana, saudara, mulai terbuka pikirannya. Iya benar juga ya. Benar juga ya. Wah, ternyata selama ini kita salah. Nah, teman saya mulai bersaksi, udah ayo ikut Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Bahkan yang luar biasa, saudara, ya saya kasih tahu buat saudara, Tuhan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus untuk membuat mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai kita, saudara. Saudara lihat dalam Kisah Para Rasul, murid-murid bukan cuma bersaksi, bukan cuma menginjil, tapi mereka berdoa orang sakit disembuhkan. Amin. Ada satu bapak di Belitung juga, saudara. Ya ini dari Konghucu. Nah, bapak ini tiap diinjilin hatinya keras. Tiap teman saya datang ke rumahnya, bapak ini keluar. Tiap datang lagi, bapak ini pura-pura nyangkul di belakang.
Tapi satu kali dia nggak bisa kemana-mana. Nah, teman saya langsung ngomong, dia bilang gini, Pak, nggak apa-apa deh kalau belum mau terima Tuhan Yesus. Tapi saya pesen ya Pak, kalau Bapak nanti dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, Bapak butuh pertolongan, Bapak panggil nama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pasti tolong Bapak. Ya, Bapak ini tetap hatinya keras, manggut-manggut aja saudara. Satu kali tahun 2020, Bapak yang diinjili ini, dia sakit COVID saudara. Masuk rumah sakit, diisolasi, satu bangsal itu ada 10 orang. Apa yang terjadi saudara? Selama 1 minggu, 2 minggu, itu suasana mencekam di bangsalnya Bapak ini. Satu persatu meninggal. Bapak ini tempat tidurnya ada di tengah saudara. Sebelah kiri 1 meninggal, 2 meninggal, sebelah kanan meninggal. Makin lama makin nyempit saudara. Dia makin ketakutan saudara. Dia ada di tengah-tengah. Tahu gak saudara? Tinggal 1 orang lagi saudara. Tinggal 1 orang lagi nih. Masih hidup saudara. Nah berarti dia bilang, wah tinggal 2 nih. Aduh kalau dia mati abis ini gua nih. Tahu saudara Bapak ini bilang apa? Hari itu dia panggil nama Tuhan Yesus. Dia ingat kata-kata dari pendeta teman saya. Dia bilang, Tuhan Yesus tolong aing Tuhan, tolong aing Tuhan, Tuhan aing gak mau mati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Apa yang terjadi saudara? Sebelahnya meninggal, tinggal dia yang selamat, hidup, sembuh saudara, sembuh. Tuhan Yesus tolong. Dan setelah keluar dari rumah sakit, dia cepat-cepat ke rumahnya, dia suruh istri sama anak-anaknya, dia bilang, panggil pendeta itu, panggil ke rumah. Lalu minta dilayani, mereka bertobat. Semua anak, mantu, cucu, cicit, semua terima Tuhan Yesus. Saya kasih tahu buat saudara, kalau engkau dipenuhi kuasa Roh Kudus, engkau akan diberikan keberanian bersaksi dan kuasa untuk mendoakan orang sakit. Ingat, tujuan mujizat untuk orang bertobat. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, saya boleh minta pemain musik. Slide berikutnya. Saudara, yang ketiga, slide berikutnya. Saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa di dalam kelemahan kita. Amin. Dan membantu kita di dalam doa-doa kita. Siapa yang pernah hatinya lemah, jujur angkat tangan. Yang pernah hatinya lemah, saya juga pernah Bapak Ibu. Yang pernah hatinya merasa, rasanya gak enak, angkat tangan. Saudara, waktu saudara hatimu lemah, pikiranmu lemah, jiwamu lemah, cari Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi hati kita. Katakan amin saudara. Siapa di sini yang pernah berdoa tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata lagi karena udah begitu pahit, begitu hancur, begitu dalam pergumulannya? Siapa pernah nggak nangis? Cuma bisa nangis. Dia cari Tuhan sih, cari Tuhan tapi nggak bisa ngomong. Dia pengen doa tapi nggak bisa ngomong. Pernah nggak? Karena berat banget, berat banget. Dalam Alkitab itu pernah ada kejadian. Kisahnya Hana. Hana tuh yang nantinya jadi ibunya Samuel. Hana punya suami namanya Elkana. Hidupnya pahit, hancur semua. Kenapa? Karena gini, Hana tuh mandul. Karena Hana mandul, suaminya ambil istri kedua, makanya disebut madu. Wah, istri mana sih yang gak hancur hatinya suaminya ambil istri kedua, betul gak? Yang bikin lebih hancur buat hatinya Hana, istri kedua dari suaminya tinggal satu rumah sama dia. Yang bikin lebih hancur lagi, istri keduanya tiap hari mengejek Hana, mencibir Hana, lu istri mandul, suami mah gak sayang sama lu, suami lu cuma sayang sama gua. Aduh, tiap hari ngadepin begitu. Sampai satu kali mereka ke bait Allah. Hana berdoa di bait Allah. Waktu Hana berdoa, Hana gak bisa berkata-kata. Hana udah gak bisa berdoa, dia cuma bisa nangis di bait Allah. Cuma bisa nangis. Kenapa? Karena udah hancur, udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi di saat yang sama, Roh Kudus bekerja buat Hana. Roh Kudus menguatkan Hana.
Bibirnya Hana tuh bergetar karena udah gak bisa ngomong. Sampai Nabi Eli bilang ini, Hana, kamu mabuk ya? Hana bilang, enggak Imam, aku gak mabuk. Aku sedang bersusah hati, sangat susah. Tapi yang luar biasa ya, saya percaya begini, waktu Hana hancur hati, Hana bisa kuat, Hana bisa mengutarakan hatinya kepada Imam Eli, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu Imam Eli tanya, ada apa dengan kamu? Hana cerita masalah hidupnya. Yang luar biasa ya, saya kasih tahu buat saudara, kuasa Roh Kudus itu bekerja gak tanggung-tanggung. Sama-sama katakan gak tanggung-tanggung. Bukan cuma menguatkan kita, bukan cuma mengajarkan kita, tapi kuasa Roh Kudus juga membuka jalan untuk kita bisa terkoneksi dengan janji dan mujizat Tuhan. Lihat, Imam Eli bilang begini, Hana, Tuhan tahu keluh kesahmu, hatimu hancur, Tuhan tahu. Tapi tahun depan kamu akan kembali ke tempat ini dalam keadaan mengandung. Hana dapat mujizat saudara. Yang hebat luar biasanya ya, saya kasih tahu buat saudara, Hana dapat mujizatnya double. Hana bukan cuma dapat anak, tapi Hana dapat anak yang luar biasa. Namanya Samuel, nabi besar bagi bangsa Israel, saudara. Saudara dengar saya baik-baik. Apa yang membuat Hana bisa dapat mujizat? Karena Roh Kudus membantu Hana dalam berdoa, saudara. Amin. Mungkin saudara udah gak bisa ngomong, udah gak bisa berkata-kata, tapi Roh Kudus tahu isi hati saudara. Roh Kuduslah yang menyampaikan doa saudara kepada Tuhan di surga. Amin. Makanya kalau nangis, jangan nangis dengan orang lain, jangan nangis nunjukin depan banyak orang, nangislah di hadirat Tuhan. Maka air matamu akan berubah menjadi bahasa komunikasi yang bisa didengar oleh Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, berhembuslah Roh Kudus di tempat. Nyanyi dengan hatimu saudara pagi ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Mari taruh tangan kananmu di hatimu saudara. Hatiku di saat ini, berhembuslah sekarang. Sekali lagi ya saudara, ayo datang sama Tuhan. Ada Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah hatiku di saat ini. Berhembuslah. Jangan tahan ya saudara, Roh Kudus sedang bekerja. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat.
saudara sebentar saudara. So nanti dalam waktu yang singkat saya dengan Ibu Hana akan mendoakan saudara secara khusus di hari yang spesial ini. Saudara, tanda kita dipenuhi Roh Kudus adalah kita berkata-kata dalam bahasa roh saudara. Saya percaya mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus lalu saudara sudah bisa berbahasa roh. Tetapi mungkin juga dalam perjalanan hidup saudara sering gak aktifkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tadi malam dalam ibadah di gereja kami, ibadah sore saudara, kita berdoa dalam hari Pentakosta. Lalu saya urapi semua jemaat saudara. Lalu selesai ibadah, ada satu ibu datang sama saya. Dia bilang gini, Pak Gembala, saya udah lama gak bahasa roh Pak Gembala. Saya rasanya hilang tuh bahasa roh karena tekanan yang banyak. Dan salah saya juga sih Pak Gembala, saya gak intim sama Tuhan, saya gak jaga bahasa roh sampai lama loh. Tapi tadi Pak Gembala aku bisa bahasa roh lagi, aku bisa ngerasain lagi Roh Kudus. Saya bilang, Bu, Roh Kudus gak hilang, Roh Kudus tetap ada. Tapi kita yang sering lari dari Roh Kudus, kita yang gak aktifkan. Saya gak tahu, mungkin ada beberapa di antara saudara yang udah pernah dipenuhi Roh Kudus, tapi engkau biarkan padam dalam hidup. Hari ini Tuhan akan nyalakan kembali saudara. Amin. Karena begitu banyak beban yang kau alami. Yang kedua, mungkin ada juga saudara yang belum bisa bahasa roh, belum dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kita akan minta sama Roh Kudus supaya kita dipenuhi. Nanti dengar saya baik-baik, waktu saya Ibu Hana tumpang tangan buat saudara, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang kau rasakan, tiba-tiba hatimu merasakan sesuatu, bibirmu mulai bergetar, bergerak, jangan ditahan. Sama-sama katakan jangan ditahan. Jangan ditahan. Roh Kudus bisa punya banyak cara untuk memenuhi kita, dan untuk kita nanti bahasa roh punya banyak cara. So jangan malu, jangan tahan. Iblis gak senang kita bahasa roh, karena ada kuasa ketika kita berbahasa roh saudara. Iblis akan intimidasi kita, jangan itu bukan, kamu gak dapat, kamu jangan dengerin gitu. Tapi dengar, kalau tiba-tiba mulutmu bergetar, lalu kamu mulai melafalkan sesuatu yang kamu gak ngerti sebelumnya, saudara gak ngerti sebelumnya, jangan ditahan. Gak apa-apa, saya tuh percaya begini ya, Pak, saya bahasa rohnya gak seperti orang itu gini. Enggak, masing-masing beda-beda. Sama-sama katakan beda-beda. Dan masing-masing saya kasih tahu buat saudara ya, ini dalam tanda petik gambaran ini sama seperti anak kecil belajar ngomong, betul gak saudara? Sama, gak langsung lancar, betul gak? Tapi tiap hari diomongin terus, amin. So biar mulai hari ini sesuatu yang baru turun dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan akan kasih saudara Roh Kudus, karena ini momennya Roh Kudus. Mari saudara maju ke depan, saudara. Maju ke depan dengan hati yang haus, dengan hati yang hancur. Mari maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara, berhembuslah, berhembuslah. Ayo maju ke depan saudara. Ayo, kau yang mau dipenuhi Roh Kudus, kau yang mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus.
So tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Tetap dalam doamu di hadapan Tuhan. 1 menit saudara hampiri Tuhan. Masing-masing berdoa. Berdoa. Roh Kudus membawa kita lebih intim dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus membawa kita lebih dekat dengan Bapa di surga. So berdoa. Mungkin hanya air mata yang keluar dari matamu, tapi saya percaya ada Roh Kudus yang akan membantu saudara berbicara dalam hatimu, dalam jiwa. So berdoa. So mau minta apa sama Tuhan pagi ini, minta. Kalau kau mau minta kesembuhan, so minta. Kalau kau mau minta mujizat, kau minta. Kalau kau mau minta sesuatu terjadi dalam keluargamu, so doakan saat ini. Dalam anak-anakmu, mantumu, cucu-cucumu, usahamu, pekerjaan, ayo. Kuasa Roh Kudus yang akan membantu kita untuk menerobos pintu surga, saudara. Oh Yesus Tuhan, biar kuasa Roh-Mu terus ada dalam hidup kami, Tuhan. Menjadikan kami orang-orang yang berbeda, manusia yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan Roh Kudus mencengkeram hidup kami. Roh Kudus memenuhi setiap mau kami, sehingga kami tidak tersesat ya Tuhan, dalam perjalanan iman kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami dibawa oleh Roh Kudus masuk dari kebenaran ya kasih kami, sehingga kami semua jadi alat-Mu, jadi saksi-Mu, untuk jadi berkat dalam rumah kami, jadi berkat pada anak cucu kami, jadi berkat bagi orang-orang seusia kami, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami, firman-Mu yang begitu meneguhkan kami, bahwa tanpa Roh-Mu kami gak bisa buat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya bersama-sama kami akan membawa korban syukur kami kepada-Mu, yaitu persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami persiapkan yang terbaik untuk Tuhan di hari istimewa, di hari Pentakosta ini ya Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan berkenan di hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi bersama, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua diberkati, amin. Mari kita bawa berkat persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Di dalamku bukan menari, berkibar menari.
Puji Tuhan, bersiap-siap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kita diurapi, kita penuh Roh Kudus, ya, yang belum berbahasa roh berbahasa roh. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan untuk kita memuliakan dan memuji nama Tuhan, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan untuk keren-kerenan, hebat-hebatan, tetapi biarlah kita memuji memuliakan nama Tuhan dari hati yang terdalam, ya Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, all out untuk Tuhan. Bergerak, ya, gunakan gerakan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Puji Tuhan. Saya nggak undang, nanti langsung El Shaddai, langsung kemudian setelah El Shaddai, Adonai, Immanuel, dan terus, ya. Siap-siap semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain ikut menyanyi. Saatnya kita menang, saatnya kita menang. Bila lagi susah tetap sukacita. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita menang. Bila lagi susah tetap sukacita. Bapaknya kita Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, ku bersorak memuji nama Yesus yang sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku bernyanyi haleluya, ya, yang ku bersorak memuji nama Yesus. Dan sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Selanjutnya, langsung saja maju. Selanjutnya, kalau Adonai, langsung maju. Lagunya Bila Roh Allah di dalam. Mari kita Adonai. Bila
kelompok Lanjut. Nisi Jire. Di Sijire silakan. Yang dandannya silakan. wow. Wah, mantap dandannya luar biasa. Wow. Yuk kasih tepuk tangan yuk untuk Tepuk Nisi tangan Jire. dong buat untuk di Sijire. Ada Roh Kudus di kepalanya. Yes. Puji Tuhan. Shalom. Oh, shalom. 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 Yuk, shalom siap-siap. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan, yang merendahkan dan meninggikan jua. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan berpindah-pindah. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan berpindah-pindah. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Selanjutnya kelompok Elion. Elroy. El. Ya, silakan Elroy. Kemudian
Gibor siap-siap. Bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku. Sekali lagi, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Puji Tuhan, semua kelompok memuji memuliakan nama Tuhan. Karena ada Roh Allah di dalam Kita kok melempem semuanya. Karena ada Roh Allah di dalam saya. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali pada Pak Yanto. ya. Udah semua? Kelompok semua udah maju? Luar biasa, kelompok-kelompok antusias memuji Tuhan karena kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Amin. Yang penuh Roh Kudus, angkat tangan tinggi, lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Bapa, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih untuk segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami, atas kesetiaan-Mu, atas kebaikan-Mu untuk semua kami. Tuhan, kami berterima kasih Bapa kasihan telah memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan,
Biarlah kami mendengarkan dan mengingat ini, menanamkan dalam hati kami untuk selalu berdoa kepada Roh Kudus untuk bersama dalam kehidupan kami, untuk menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Niko Tuhan, dengan keluarganya, Engkau berkati mereka semuanya dalam pelayanannya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Kiki Tuhan bersama keluarganya, Engkau memberkati mereka Tuhan, dan segala hal yang mereka lakukan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk ibu kami, Ibu Hana Tuhan, Engkau berkati ibu kami ini Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, dalam usahanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, bagi anak dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan yang ada dalam hari ini Tuhan, Engkau memberkati semuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang ada di sini Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga kami Tuhan yang jauh dan dekat Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan kami akan mendengarkan berkat dari hamba-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, mau Bapak berdiri bersama-sama, kita terima berkat Tuhan dari Bapak Christian. Silakan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang bagimu Tuhan, syukur bagimu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan anugerah yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai